Shalom Kids, ketemu lagi di Beda Online Petra Kids. Gimana, udah pada siap belum? Udah pakai baju yang rapi? Udah duduk yang manis? Oke, sip deh kalau pada siap. Oh iya, dan ibadah kita kali ini bakal spesial banget. Jadi ikutin ibadah kita ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan judul ibadah kita kali ini adalah Who is Number One? Dari judulnya saja, kira-kira siapa ya yang nomor satu dan terutama di hidup kita? Penasaran kan? Nah, kalau penasaran, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu, atas berkat pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi berkumpul di ibadah online Petra Kids kali ini ya Tuhan. Dan Tuhan, apabila sekarang tiba waktunya kami untuk mulai ibadah kami, tolong Tuhan kiranya Engkau sertai kami anak-anak Petra Kids, Kau sertai kami Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan, Kau jamah kami supaya kami bisa memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Terima kasih Tuhan atas kasih pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ibadah Kids. Berat, sedih, duka bercampur menjadi satu. Segalanya berlangsung tanpa kepastian. Kekosongan menghampiri hidupku. Tanpa tahu siapa yang sebenarnya bermakna bagiku. Waktu yang terus berjalan tidak mengubahkan apapun. Tetap saja kebingungan menghampiriku. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada satupun yang dapat membantuku. Aku masih mencari dan terus mencari. Aku lelah dengan segala yang kujalani. Ingin ku menemukan sesosok pribadi yang membuatku mengerti setiap arti dalam hidupku. Yang membuatku mengerti bahwa hidup adalah untuknya. Yang membuatku mengerti bahwa tidak ada yang akan disesali dalam hidup karena aku berjalan bersamanya. Siapa? Siapa yang sebenarnya terutama dalam hidupku? Alkisah di Istana Babel. Hiduplah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang muda yang cakap. Tidak ada suatu celah. Berperawakan baik dan memahami berbagai-bagai hikmat. Mereka hidup benar dan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu, Raja mempekerjakan mereka di istananya. Halo semuanya, perkenalkan, namaku adalah Daniel. Aku adalah orang Israel yang bekerja di Istana Babel. Nah, kali ini aku mau perkenalkan, ada teman-temanku di sini. Yang ini Sadrak. Halo. Yang ini Mesak. Hai. Dan yang ini Abednego. Halo. Nah, kami ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami selalu berusaha untuk hidup benar. Dan kami menjadikan Tuhan Yesus itu yang pertama, yang terutama dalam hidup kami. Iya, benar banget. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kita hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan yang melebihi semua orang di kerajaan. Anak-anak tahu nggak? Daniel ini 3 kali sehari loh berdoa, berlutut, dan menyembah Tuhan. Nah, kita harus mencontoh Daniel yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Tapi aku percaya kok kalau anak-anak Petra Kids juga rajin berdoa, menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan.
Betul, kita semuanya percaya kalau Petra Kids itu anak-anak yang mengasihi Tuhan juga, yang mengutamakan Tuhan juga. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, kita suka menyembah Tuhan. Kali ini kita mau ajak Petra Kids semuanya untuk memuji Tuhan bersama, untuk menyembah Tuhan bersama. Oke, Petra Kids semuanya siap? Kita memuji Tuhan ya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan yang datang dan bertata dalam hidup kita. Amin. Ayo Petra Kids, kita semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, semua. Luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Datang dan bertata di hati kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tangan kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan semua, bertisaukan. Mari semuanya bertepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari semua katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bertisaukan lagi semua, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bertisaukan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Amin. Mohon perhatian, pintu teater 2 telah dibuka bagi para pengunjung. Sepertinya ada yang salah dengan pengumuman ini. Oh, ternyata terbalik. Pengumuman, wahai rakyat kerajaan Babel, barang siapa yang menyembah bukan kepada Raja Darius, maka dia akan dihukum dan akan dimasukkan ke gua singa. Bertanda Raja Darius. Teman-teman,
mendengar pengumuman tadi, barang siapa tidak menyembah raja akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Aku tahu itu pasti bukan keinginan Raja Darius. Sepertinya itu keinginan pejabat-pejabat tinggi yang ingin menyingkirkan aku. Tapi aku harus tetap mengutamakan Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan ancaman. Kita tak perlu takut pendapat orang selama kita melakukan hal yang benar. Ayo kita tetap datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, Tuhan akan menolong kita. Ayo Petra Kids, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan yang akan menolong setiap kita. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, ku mau tetap percaya Kau mengasihiku, Kau melindungiku, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku tetap menyembah-Mu, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saya tidak mau ketawa lagi, nanti batuk lagi kayak tadi. Hei Daniel, apa yang kau lakukan? Saya melakukan seperti biasa yang saya lakukan. Saya menyembah Allahku yang benar, pejabat. Oh, dia telah melanggar perintah raja. Atas nama kekuasaan tertinggi, kau akan kami tangkap. Pejabat 2, bawa dia. Siap. Kapan? Bulan depan. Ya sekarang lah. Ayo kataku. Ayo, loh, apa saya yang ikut? Siapa? Iya. Iya. Ayo kataku. Gimana ini? Ada apa ini? Yang mulia raja, Daniel telah melanggar perintah. Yang mulia raja, karena dia telah menyembah selain kepada Raja Darius, maka hukumlah dia raja. Daniel ini adalah temanku. Tetapi raja, keputusan raja sudah ditetapkan, tidak dapat dibatalkan. Benar yang mulia raja.
Kalau keputusan itu dibatalkan, apa kata dunia? Maaf Raja, hamba sungguh menghormati Raja dengan sepenuh hati. Tapi mohon maaf, hamba tidak bisa menuruti keputusan Raja yang melarang hamba untuk menyembah Tuhan yang benar. Begitu berartinya Allahmu, Daniel. Allah yang kamu sembah dengan tekun. Dialah kiranya melepaskan engkau. Sesudah itu, Raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa karena Daniel tidak bersalah. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja, lalu pergi ke gua singa dan mendapati Daniel masih hidup. Raja, Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Terpujilah Tuhan. Seluruh rakyat kerajaan yang aku kuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Mereka harus menghormati serta menyembah Tuhannya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Tuhan yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya aku sadar, pribadi yang selama ini kucari adalah Yesus Kristus yang terutama dalam hidupku. Shalom kids! Gimana tadi anak-anak udah lihat kisahnya Daniel yang bagus banget? Ya enggak, bagus enggak? Dan hari ini kita tuh mau belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan Bapak Daniel. Bagi Bapak Daniel itu membangun hubungan atau berelasi atau datang sama Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus itu penting banget. Baik itu lewat berdoa, lewat memuji Tuhan, lewat menyembah Tuhan. Nah kalau anak-anak lihat nih di Daniel 6 ayat 11b, kita mau baca bareng-bareng ya. Coba baca ini. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah di sini Daniel itu ya 3 kali sehari dia tuh datang sama Tuhan. Dia berdoa, dia berlutut, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kuncinya apa sih? Ada di yang terakhir itu tuh, Daniel sudah membiasakan diri. Jadi Daniel tuh udah biasa tuh datang sama Tuhan bersaat teduh. Anak-anak tahu nggak sih arti dari saat teduh? Jadi saat teduh itu waktu dimana kalian tuh anak-anak itu berhenti dari aktivitas kalian, berhenti dari kegiatan kalian, berhenti dari nonton TV, dari belajar, dari main HP itu berhenti. Terus kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita naikkan pujian, kita menyembah Tuhan Yesus. Nah coba anak-anak pikirkan nih ya, kita tuh dikasih waktu sama Tuhan dalam sehari berapa jam sih? Kalau si Oles sih dikasih waktunya tuh 24 jam. Nah kalau anak-anak berapa? Pasti sama ya, semua orang itu dikasih waktu sama Tuhan sama 24 jam sehari. Tapi pertanyaannya, berapa jam sih yang kalian pakai untuk mainan, untuk bermain? Berapa jam yang kalian pakai buat belajar? Berapa jam yang kalian pakai buat tidur? Dan yang terakhir, berapa jam yang kalian pakai buat datang sama Tuhan Yesus? Waduh, loh Ci, aku tuh banyak PR, aku tuh banyak tugas, ini loh gara-gara online gini, PR aku tuh banyak Ci, numpuk semuanya. Nah meskipun kita itu sibuk, kita tuh enggak boleh melupakan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat nih ya dari cerita Bapak Daniel tadi, menurut anak-anak Daniel itu sibuk enggak sih orangnya? Kalau kalian baca ya di kitab Daniel, Daniel itu adalah tangan kanannya raja.
Itu artinya adalah orang kepercayaannya raja. Dan dia itu diberi kepercayaan buat menguasai seluruh wilayah di Babel. Wah, pasti sibuk banget ya. Ya dong, pasti sibuk. Tapi Daniel masih menyempatkan, masih meluangkan, menyediakan waktu khusus buat bersaat teduh sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu enggak ya? Tuhan Yesus itu selalu rindu banget loh ketemu sama anak-anak. Tuhan Yesus tuh udah nungguin. Ya, Ciola hari ini belum datang sama Tuhan nih. Ciola hari ini belum ketemu, Ciola hari ini belum berdoa, belum baca firman. Tuhan Yesus tuh selalu nunggu kita terus setiap hari. Jangan sampai ya kita tuh ada yang menghalangi hubungan kita sama Tuhan Yesus. Misalnya apa? Itu tadi misalnya main gadget itu apa sih ya, main HP, terus kita nonton film atau melakukan hobi-hobi kita lainnya kayak nonton film, main musik, baca novel, ngerjain tugas, ngerjain PR, bahkan belajar pun itu juga bisa jadi berhala atau bisa menghalangi hubungan kita sama Tuhan Yesus. Anak-anak tahu enggak ya, Ciola itu kan juga masih sekolah ya, sama kan kayak anak-anak, Ciola tuh masih sekolah. Terus kewajiban anak sekolah tuh apa? Pasti belajar, bener banget. Anak sekolah tuh pasti kewajibannya adalah belajar. Bahkan ya ada tuh orang yang bilang, Ciola itu hobinya belajar. Hobi loh, hobi itu kesukaan. Tapi ya anak-anak meskipun begitu, Ciola tuh enggak pernah ngelupain Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu yang ngasih kemampuan buat Ciola. Ngasih kepandaian, kecerdasan, hikmat buat anak-anak itu Tuhan Yesus yang memberikan. Anak-anak bisa menghitung matematika, bisa ngerjain soal-soal ujian, bisa ngerjain ini itu Tuhan Yesus semua yang kasih kemampuan sama kita. Coba deh, dalam satu hari aja anak-anak pernah ngerasain gak ya kayak demam gitu, kayak meriang, badannya panas, kayak ngapa-ngapain kayak gak enak gitu. Kalau kita sakit aja ya cuman demam aja, pasti ngerjain tugas jadi tidak enak, belajar jadi tidak masuk. Nah itu tuh pentingnya kita mengutamakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tuh yang punya hidup kita, Tuhan Yesus yang mengatur seluruh hidup kita. Oke, nah sama kayak Daniel tadi ya. Jadi Daniel itu kalau di cerita tadi ya, Daniel itu berhasil melewati masa sulit bersama Tuhan Yesus. Kalau kita baca ya dalam Daniel 6 ayat 23 itu dikatakan kalau Daniel itu ternyata bisa keluar dari gua singa. Terluka enggak Daniel? Enggak, Daniel tidak terluka sedikit pun. Ya singa-singa itu dalam gua itu ternyata tidak mengapa-ngapakan Daniel. Itu berkat siapa? Pastinya berkat pertolongan Tuhan Yesus. Jadi kita tuh mau belajar seperti Daniel, yaitu mengutamakan Tuhan Yesus. Lewat apa tadi? Lewat berdoa, lewat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Coba anak-anak waktu bangun tidur, apa yang kalian lakukan pertama kali? Mami, HP-ku mana ya? HP-ku mana? Apa kayak gitu? Nah, harusnya kita kalau bangun pagi, langsung kita datang sama Tuhan, berdoa. Kita mau menyerahkan satu hari itu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ayat hafalan kita ada di Matius 6 ayat 33. Sudah pada tahu belum? Ya, bunyinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Coba nih anak-anak sekarang Ciola pengen ajak anak-anak renungkan. Apakah dalam hidup anak-anak itu ada yang menghalangi hubungan kalian sama Tuhan Yesus. Yaitu tadi misalnya, iya Ci, aku kayaknya terlalu sering main HP, aku terlalu sering nonton TV, aku terlalu banyak belajar sampai aku lupa sama Tuhan Yesus. Coba kita renungkan ya, apakah Tuhan Yesus itu udah jadi yang terutama dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus udah jadi satu-satunya, udah jadi prioritas dalam hidup kita? Yuk Ciola mau ajak anak-anak saat ini buat datang sama Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus tuh yang terutama dalam hidupku. Kita mau katakan kalau aku tuh mau mencintai Tuhan Yesus. Aku mau sayang sama Tuhan Yesus, aku mau mengutamakan Tuhan Yesus. Yuk Ciola ajak anak-anak untuk menyembah Tuhan ya, untuk datang sama Tuhan.
Ya Yesus. Katakan, yang terutama dalam hidupku adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari anak-anak kita lebih sungguh-sungguh katakan yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Sama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
katakan sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Mari anak-anak, Jula mau ajak anak-anak buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kami, Tuhan Yesus selalu baik buat kami. Dan kami minta ampun Tuhan, kalau mungkin kami sering melupakan Tuhan. Kami sering sibuk Tuhan dengan urusan kami. Kami sering sibuk dengan tugas kami atau kesenangan kami Tuhan. Kami lupa Tuhan kalau Tuhan Yesus adalah segalanya buat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman hari ini Tuhan, kami mau lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Kami mau lebih memprioritaskan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau membaca firman-Mu, kami mau menyembah, memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan setiap anak-anak yang hari ini mengikuti ibadah akan terberkati Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap studi mereka, setiap apa yang mereka perbuat, Engkau yang akan melakukannya Tuhan buat mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kegiatan kami semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. God bless you. Ayo Petra Kids, kita merayakan kemenangan kita. Tuhan sudah melindungi kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kasih yang begitu besar semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama Petra Kids. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mari sama-sama, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semuanya menari ya, ikutin gerakan kita semuanya yang di sini. Kanan. Asik. Lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
menyaksikan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. God bless you, Petrakis. Wah, nggak kerasa ya udah hampir mau selesai nih ibadah kita. Gimana? Seru nggak firmannya? Nah, dari firman tadi kita belajar kan dari Daniel. Udah pada tahu kan? Siapa ya yang terutama dan harus kita utamakan di hidup kita? Siapa? Ayo. Yap, betul sekali, Tuhan Yesus. Jangan lupa ya untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya kakak akan kasih pengumuman yang pertama. Ada welcome home. Apa sih welcome home? Nah, buat bagi teman-teman, buat anak-anak yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online kids kita sangat senang sekali atas kehadiran kalian. So, welcome home. Nah, habis ibadah biasanya kita ada komsel online nih. Nah, apabila ada anak-anak yang tertarik ingin mengikuti komsel online kita, bisa hubungi Kak Hesti di nomor berikut. Selanjutnya, nggak kerasa ya ini udah bulan November. Kita udah lama banget nih ibadah online dari rumah. Udah lama juga ya kita nggak kasih persembahan. Nah, oleh karena itu sekarang tiba nih kesempatannya buat kita buat kasih persembahan dari rumah. Kita ada acara nih buat besok Desember. Acaranya spesial banget, namanya Christmas Carol. Di Christmas Carol kali ini kita akan memberi persembahan dari rumah. Bisa dikumpulkan dari sekarang, mau dari minggu depan atau minggu depannya lagi boleh. Persembahannya nanti bisa dikumpulkan ke gereja dalam bentuk amplop, dalam bentuk celengan, atau dalam bentuk kotak. Terserah, boleh, apapun pun boleh. Nah, persembahan ini bisa dikumpulkan ke sekretariat gereja pada tanggal 15 Desember 2020. Bisa dikirim ke gereja, minta tolong Papa Mama dikirim waktu jam kerja, atau bisa ditransfer ke rekening berikut atas nama Putri Septini. Oke, udah bulan November ya. Ingat ya, ini udah bulan November loh. Bentar lagi bulan Desember. Nah, karena ini udah bulan November, yuk kita tengok siapa aja ya teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Oktober. Yang pertama ada Jeponte. Yang kedua ada Fianka. Selanjutnya ada Elvan. Terus ada Aurelia. Selanjutnya ada Jaconia. Terus ada Raquel. Habis itu ada Jetro. Ada Everly. Ada Lina Tanael, ada Jessica, dan yang terakhir ada Keanu. Wow, udah hampir selesai nih ibadah kita kali ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kali ini, mari kita nyanyikan satu lagi pujian, yaitu Bagi Dia. Shalom Petrakis, masih luar biasa, semangat ya. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, pasti adik-adik diberkati, amin. Ya, kita jadi belajar tentang apa? Daniel. Bagaimana Daniel? Dia menyerahkan hidupnya ya kepada Tuhan, dia menjadikan Tuhan number one di dalam hidupnya.
Siapa yang number one dalam hidup adik-adik? Ya, kita mau jadikan Tuhan itu number one di dalam hidup kita. Ya, gimana caranya kita menjadikan number one? Nah, kita tadi udah mendengar ya bagaimana Daniel dia belajar untuk mendisiplin diri. Ya, setiap hari dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah, adik-adik kita belajar juga ya, mau belajar untuk mendisiplin diri kita. Ya, dengan kita berdoa setiap hari, bangun pagi, mau tidur ya, saat mau makan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita belajar juga mendisiplin dengan apa? Belajar untuk membaca firman Tuhan bersaat teduh ya. Setelah bangun pagi, berdoa, berdisiplin, dengar, baca firman Tuhan ya. Supaya apa? Firman Tuhan itu sanggup untuk memimpin hidup adik-adik supaya hidup adik-adik diberkati sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan setiap hari ya. Nah, kita mau akhiri ya ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama dan Tante mau berdoa juga untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Siapa yang berulang tahun? Oh ya, ada beberapa ya pasti ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami bisa bersukacita, kami bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Daniel yang menjadikan Tuhan number one di dalam hidupnya. Kami mau untuk menjadikan Tuhan number one di dalam hidup kami Tuhan. Supaya Tuhan yang terus memimpin hidup kami setiap hari lewat kami mendisiplin diri kami Tuhan. Dengan kami berdoa, dengan kami bersaat teduh dan Tuhan Engkau yang memimpin terus hidup kami. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap papa mama kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Kami mau belajar untuk terus mengasihi papa mama, hormat dan taat kepada papa mama. Karena itu perintah Tuhan juga di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan, Engkau yang tumpangkan tangan atas mereka, berkati masa depannya, supaya mereka boleh menjadi anak panah yang siap diluncurkan, anak panah yang akan meluncur sesuai dengan kehendak rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kau yang memimpin masa depan mereka, Tuhan berkati supaya Tuhan Engkau memberikan perbedaan anak-anak-Mu dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan sana. Tuhan yang akan membedakan, Tuhan berikan hikmat secara khusus supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap GA, guru gembala anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para gembala anak yang sudah melayani. Tuhan terus berkati, hikmat-Mu terus menyertai. Bahkan Tuhan yang memimpin setiap hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan akan berkati studi mereka, apapun yang mereka kerjakan. Dalam pekerjaan mereka pun Tuhan akan berkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan, yaitu berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.